Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Guru semua, kita jumpa lagi ya di sesi ketiga kursus pencegahan dan penanganan bullying dengan pendekatan psikologi. Hari ini saat ini kita akan bahas di sesi 3 tentang merancang program pencegahan bullying di sekolah. Nah, tentu tidak perlu berlama-lama ya, semakin cepat semakin baik, kita bahas satu persatu. Nah, bicara tentang bagaimana merancang program bullying, pencegahannya maksud saya, kita akan berbicara pada 3 ranah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebijakan. Nah, kebijakan sekolah yang mana yang responsif terhadap isu bullying. Nanti akan saya berikan beberapa contoh-contoh konkretnya ya. Kemudian program-program yang memberdayakan warga sekolah. Serta langkah-langkah perlindungan, langkah-langkah praktis untuk melindungi siswa-siswa yang rentan menjadi korban bullying. Kemarin kita sudah pelajari tentang bullying bentuknya seperti apa, kemudian karakteristik siswa yang menjadi korban, pelaku maupun saksi bullying. Nah, informasi itulah yang kemudian kita matchkan dengan bagaimana upaya-upaya kita dalam merancang pencegahan bullying. Nah, bicara tentang kebijakan dan program pencegahan bullying dulu ya, kita harus menyasar pada apa yang disebut sebagai warga sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, pencegahan bullying itu menurut berbagai riset tidak akan efektif. Tidak akan efektif jika hanya menyasar pada pelaku maupun korban saja. Nah, mencegah ini kan tidak hanya ini belum terjadi bullying, kemudian dicegah biar tidak terjadi. Mencegah itu juga ini sudah terjadi bullying, sudah ditangani, kemudian dicegah agar tidak terjadi kembali. Nah, pada kasus yang demikian, ternyata treatment yang hanya berpegang pada bagaimana menangani korban dan pelaku atau melakukan upaya pencegahan pada korban dan pelaku, misalkan pelakunya diberikan pembinaan ya, kalau di SMP mungkin sudah ada SMP SMA sudah ada guru BK ya, dibina di guru BK, korban juga sudah diberikan upaya-upaya konseling dan sebagainya. Ternyata jika hanya itu saja maka tidak cukup efektif untuk mencegah bullying itu terjadi kembali. Oleh karena itu kebijakan, karena itu adalah makro ya, sistem dan juga program yang menyasar seluruh pihak. Nah, ini kalau di dalam berbagai buku atau riset ilmiah tentang bullying disebut whole school program. Jadi, pencegahan yang berbasis pada keterlibatan seluruh warga sekolah. Nah, jadi kebijakan itu nanti harus melibatkan dan ditujukan kepada baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah maupun mitra sekolah. Nah, inilah yang perlu kita jadikan sasaran dalam pencegahan bullying. Misalkan, Bapak Ibu, kita seringkali membicarakan sosialisasi agar anak-anak tidak melakukan bullying ya, atau pendidikan anti bullying. Nanti juga saya bahas tentang pendidikan anti bullying. Nah, tetapi yang disasar peserta didik saja. Seringkali kita berasumsi bahwa pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah paham bagaimana mendampingi dan bagaimana perilaku yang ramah anak dan tidak ada muatan-muatan bullying kepada anak. Nah, padahal hal itu juga belum tentu ya. Kemudian juga orang tua, wali seringkali kurang dilibatkan ketika ada pertemuan orang tua dan wali. Yang seringkali kita bahas adalah bagaimana langkah-langkah untuk pendampingan secara akademik siswa dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali sekolah yang memberikan kesempatan terbuka. Yuk Bapak Ibu, ada loh fenomena bullying, ada saran apa Bapak Ibu? Selaku orang tua, selaku komite, yuk kita rancang bersama program apa ya? Kemudian apa yang perlu dilakukan orang tua di rumah ya, sekolah porsinya bagaimana ya, mendidiknya untuk program anti bullyingnya bagaimana ya. Nah, ini perlu hal-hal ini dalam program dan kebijakan melibatkan seluruh unsur. Nah, sehingga juga suara anak. Nah, suara anak artinya peserta didik juga diajak rembuk ya, OSIS dan lain sebagainya. Yuk kita buat program-program untuk melawan bullying di sekolah kita. Nah, nanti berbagai contohnya ada di belakang.
Nah, ini contoh-contoh kebijakan dulu ya secara makro yang mendukung pencegahan dan penanganan bullying. Kalau membicarakan pencegahan bullying itu hanya sosialisasi anti bullying, itu sudah barang tentu kurang efektif. Nah, dalam pencegahan dan penanganan itu sekolah hendaknya itu berdasarkan ini ya, bukan kata saya, ini amanat Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Jadi tidak hanya bullying saja ya, setiap tindak kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Sekolah hendaknya punya beberapa instrumen. Pertama, sekolah punya gugus tugas. Nah, gugus tugas apa? Gugus tugas ini berisi siapa saja sih yang in charge atau punya tanggung jawab dalam misalkan penerimaan aduan, pendampingan, dan penanganan. Nah, ketika ada orang tua siswa atau ada siswa yang mengadu kepada kepada guru terkait dengan tindak bullying, kepada siapa dan siapa yang harus menanganinya. Ini apabila tidak dibuat gugus tugas ini seringkali terjadi lempar-lemparan tanggung jawab di sekolah. Ini biasanya yang terjadi ya. Misalkan, oh ini tanggung jawab wali kelas, kemudian ini tanggung jawab guru BK. Nah, lebih baik itu diinstitusionalisasikan di sekolah dan ini ada dasar hukumnya bahwa ada gugus tugas di sekolah yang memang bertugas untuk menerima dan menangani aduan. Tentu kalau di SMP atau SMA yang sudah ada guru BK, tentu ada kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab, ada guru BK, kemudian ada wakakesiswaan ya barangkali. Itu menjadi tim yang solid. Kemudian di sekolah dasar ada wali kelas ya, ada kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu bisa amati Permendikbud 82 ini sebenarnya Bapak Ibu bisa cari di internet terbuka, sudah disertai juga pedoman ya, terutama untuk jenjang SD bagaimana pengaduan itu bisa diterima dan diproses. Nah, intinya dengan adanya gugus tugas, sekolah juga menjadi siap dalam menerima aduan bullying dan aduan tindak kekerasan serta merespon dengan tepat. Seperti itu. Kemudian buatlah SOP penanganan kasus bullying atau penerimaan aduan kasus bullying. Nah, ini yang biasanya terjadi sekolah-sekolah ketika kami mendampingi ada kasus bullying, ketika kami terjun ke sekolah dan menanyakan ke sekolah, bolehkah kami lihat SOP-nya tentang kalau ada bullying itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu seringkali sekolah belum punya. Padahal sama di Permendikbud ini sudah ada contoh-contoh SOP-nya. Jadi ada pedomannya. Bapak Ibu bisa buka ya peraturan ini beserta pedoman-pedomannya bisa di-download melalui internet. Di sana ada bagaimana cara membuat SOP dan contoh SOP-nya seperti apa. Jadi bahwa kalau ada kasus diterima oleh siapa, kemudian penanganan pertamanya apa, oh kalau ada mediasi orang tua yang harus dipersiapkan apa saja, form-form aduannya bagaimana. Nah, kadang juga ketika ada kasus bullying di sekolah, sekolah biasanya tidak punya form pencatatan yang jelas. Padahal setiap kasus atau aduan bullying terjadi harus jelas tercatat. Karena nuwun sewu atau mohon maaf ya, ketika ada kasus ini kasus yang berat dan berlanjut ke proses hukum, tentu Bapak Ibu guru punya data ya untuk mendukung, kemudian untuk juga sebagai ini apa saja yang sudah dilakukan sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu selain juga bagian dari kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan juga akan menjadi proteksi bagi guru dan sekolah ketika sekolah sudah melakukan prosedur-prosedur yang benar. Nah, kemudian juga ada namanya ya kalau dari Kemen PPA itu ada Satuan Pendidikan Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak dan Inklusif. Ini jika di Kota Semarang ini sepertinya sudah banyak sekolah yang deklarasi sebagai sekolah ramah anak. Nah, kami harap juga ini tidak hanya deklarasi saja ya, tetapi betul-betul ada indikator-indikator sekolah ramah anak itu seperti apa dari sarana prasarana. Saya berikan contoh seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kami menangani kasus bullying di sekolah. Ya, bullying ini dilakukan di koridor kamar mandi. Kemudian ketika kemudian itu diadukan, kemudian terjadi konflik ya antara orang tua bahwa ini anak saya tidak melakukan ini begitu karena anak yang sebagai pelaku mengatakan demikian kepada orang tua dan orang tua percaya. Nah,
Otomatis apabila sekolah itu sebenarnya didukung dengan sarana prasarana yang tepat, contohnya CCTV. Nah, di lorong-lorong yang memang rawan terjadi bullying, misal di kamar mandi, di belakang sekolah, di dekat kantin ya. Kemudian ada penerangan juga yang jelas. Tentu itu selain juga nanti ketika ada konflik yang eskalasi ya, ketika ada dalam penanganan kasus bullying itu bisa menjadi bukti. Kemudian bisa itu menjadi langkah pencegahan. Kenapa? Karena kalau ini kalau aku melakukan bullying ya ada CCTV yang menyorot jadi itu menjadi mata kedua bagi sekolah ya, bahwa ada juga CCTV yang mengarah ke gerbang dan sebagainya, sehingga seluruh hal di sekolah itu kita bisa monitoring, termasuk ketika terjadi bullying, dan dampaknya juga membuat anak-anak yang menjadi pelaku bullying menahan diri. Dan itulah bagian dari sekolah ramah anak kalau kita bicara pada sarana prasarana. Belum tentu selain itu ada banyak sekali komponen dari sekolah ramah anak. Nah, salah satunya adalah tadi. Kemudian inklusif, artinya menerima keberagaman. Jadi kelas memang diajak untuk sama-sama menerima keberagaman. Nah, kemudian bangun jejaring dan koordinasi dengan stakeholder. Nah, ini tentu ketika kita menghadapi kasus-kasus bullying yang berat di sekolah, kita perlu jejaring. Misalkan dengan pengawas sekolah, dengan kalau kita di wilayah ada Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian ada mungkin unit layanan ya, UPTD PPA dan lain sebagainya. Ini membantu untuk ketika kita merujuk anak ke suatu kasus atau meminta bantuan dari pihak-pihak terkait ketika menangani suatu kasus bullying di sekolah. Nah, dengan adanya unsur-unsur ini, di satu sisi unsur ini adalah ada unsur penanganan, tetapi kalau ada hal-hal ini mendukung pada proses pencegahan. Kenapa? Karena semua infrastruktur fisik non fisik untuk mencegah bullying itu terpenuhi. Nah, kemudian ada informasi terkait alur aduan. Nah, tadi kalau sudah ada SOP aduan, ada informasi terkait alur aduan. Bisa ada kotak aduan, atau sekolah-sekolah yang sangat berani, saya acungi jempol, beberapa sekolah sudah memasang sekarang kalau di Kota Semarang. Kalau ada tindak bullying silahkan dilaporkan melalui nomor WA ini, atau WA kepala sekolah misalkan ya, ditempel di sekolah. Nah, itu menjadi sebuah layanan yang bagus, dan juga ada faktor pencegahan di sana. Karena siapa yang berani karena ada informasi tentang pencegahan atau tentang alur pengaduan yang jelas, anak-anak juga lebih aware bahwa perilaku ini itu dimonitor. Nah, seperti itu. Itu ada efek pencegahan di sana. Penyiapan sarana prasarana ramah anak yang tadi saya sampaikan ya, apakah ada lorong-lorong yang berbahaya, penerangannya bagaimana, pagar di sekolah bagaimana ya. Ini tentu perlu kita amati. Nah, kemudian libatkan siswa dalam pembuatan aturan atau tata tertib. Nah, seringkali tata tertib itu disodorkan saja kepada siswa, dan siswa tidak diajak untuk membuat tata tertib sendiri bersama guru. Nah, ini hendaknya keterlibatan siswa ini juga menjadi hal yang protektif ya bagi anak-anak, sehingga bisa ada aturan-aturan yang mendukung pencegahan. Nanti saya jelaskan. Ini juga menyangkut dengan bagaimana pendidikan anti bullying dilakukan. Untuk poin ini di belakang nanti ada contoh yang lebih konkret dan operasional terkait bagaimana melibatkan siswa dalam pembuatan tata tertib. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi berkala. Tentu kebijakan itu harus dimonitor, dalam hal ini kepala sekolah ya, dan pihak-pihak terkait memonitor dan evaluasi berkala. Apakah langkah-langkah yang dilakukan perlu perbaikan, apakah perlu penyesuaian, apakah sudah berjalan baik, dan sebagainya. Nah, jadi tidak bisa mencegah bullying atau menangani hanya mendamaikan kedua pihak, korban dan pelaku didamaikan. Besok bisa jadi terjadi kembali ketika kita tidak punya infrastruktur fisik dan non fisik untuk mendukung pencegahan dalam bentuk kebijakan seperti itu. Nah,
Sekarang saya akan menjelaskan program-program. Contoh program-program yang berbasis pemberdayaan itu apa sih? Tadi kan kebijakan. Sekarang program yang mungkin sudah sering dilakukan adalah sosialisasi ya, mungkin tentang bullying. Nah, selain itu ada pendidikan anti bullying. Jadi, pendidikan anti bullying ini adalah bisa include di kurikulum, bisa juga sebuah aktivitas tersendiri yang dimana anak-anak itu diajak untuk mengenali bullying secara lebih dekat dan uh, juga kemudian bagaimana anak-anak diajak di-encourage untuk sama-sama merancang pencegahannya di kelas seperti apa. Nah, kemudian pembentukan konselor teman sebaya atau agen perubahan. Ini hubungannya seperti ini, Bapak Ibu. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang karakter-karakter dari pihak-pihak yang terlibat dalam bullying. Salah satunya adalah saksi. Nah, di dalam saksi itu kemarin kita bahas ada 4 jenis saksi. Assistance, yang membantu, reinforcer, yang kalau ada bullying dia nggak bantu tapi senyum-senyum aja, tapi ini menguatkan untuk bullying terus terjadi karena pelakunya jadi happy ya, jadi merasa didukung. Kemudian ada defender, mereka yang membela korban, dan ada bystander, yaitu mereka yang hanya mengamati dan bodoh amat saja terhadap situasi bullying yang terjadi di sekitar mereka. Nah, pembentukan konselor teman sebaya dan agen perubahan ini hendaknya menyasar uh, meningkatkan engagement anak-anak yang menjadi saksi untuk menjadi defender. Nah, untuk menjadi apa ya namanya, body system, menjadi orang yang bisa mendampingi si anak yang rentan mengalami bullying. Nah, dan itu harus dibuat programnya seperti apa. Jadi dilatih, kemudian cara memberikan konseling teman sebaya seperti apa, dilatih tentang bullying itu bagaimana, dilatih anaknya bagaimana cara apa namanya merespon ketika ada temannya dibully, mereka sebagai konselor harus melakukan apa. Nah, ini dilatihkan kepada anak. Kemudian pengembangan bakat minat berupa lomba, pentas seni, pameran karya dengan tema pencegahan bullying. Nah, agar isu atau masalah tentang bullying ini punya gema di sekolah dan pencegahannya ini punya efek, setidaknya menjadi kesadaran bersama, hendaknya misalkan ketika kelas meeting, ada lomba-lomba, masukkanlah tema-tema dengan tema pencegahan bullying dan sebagainya sebagai materi dari lomba-lomba itu. Dengan di sana siswa menjadi aware bahwa oh ya bullying ini nyata dan kita perlu hadir bersama melalui kegiatan-kegiatan pengembangan bakat. Nah, mungkin Bapak Ibu pusing atau bingung bagaimana ya saya harus melakukan pendidikan anti bullying secara teknis begitu. Ini saya berikan contoh teknis bagaimana sih pendidikan anti bullying di kelas itu diterapkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa punya sesi sendiri di kelas. Nah, khusus untuk membahas tentang bullying di kelas, tetapi bukan dengan menerangkan dulu. Misalkan dengan pertama, anak diajak untuk menonton sebuah video tentang terjadinya bullying di sekolah. Nah, ini bisa Ibu, Bapak semua download dari internet, banyak sekali video bullying atau role play tentang bullying, itu ditampilkan. Nah, kemudian ajak semua anak untuk mengidentifikasi baik sebagai korban, pelaku, bystander, defender, reinforcer, dan assistance. Nah, ini kan tadi berbagai perannya ini ya. Setelah anak-anak diminta melihat video, sekarang anak-anak coba kalian bayangkan menjadi pelaku. Tolong tuliskan apa saja yang kalian amati dari diri kalian ketika jadi pelaku. Apakah rasanya senang? Apakah rasanya bahagia? Apakah rasanya puas? Coba dituliskan di kertas. Yuk, dalam 10 hitungan tuliskan. Nah, misalkan ya, sehingga anak diajak untuk tadi bermain peran, role play. Membayangkan dirinya menjadi pelaku. Sebaliknya kemudian, setelah ini anak-anak coba dibaca apa saja yang tadi jadi pelaku. Oh, rasanya senang. Oh, rasanya ini. Nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari apa namanya role play ya. Ketika menjadi pelaku mungkin anaknya merasa senang, tidak apa-apa, kemudian dibacakan, saya senang Bu Guru, saya ini, kita minta teman-teman apa namanya para peserta didik untuk membacakan apa yang telah dia tulis. Nah, sekarang di switch, oke, setelah menjadi pelaku, sekarang coba semuanya bayangkan jadi korbannya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan ketika menjadi korban seperti di video tersebut?
Nah, kemudian semua anak sama menuliskan. Yuk dalam hitungan 10 dan cepat 1, 2, 3 tuliskan. Nah, kemudian bisa dibuat sembari game, bisa saling shuffle dengan anak yang lain, digeser-geser kemudian dibacakan gitu sehingga lebih menarik. Nah, apa yang dirasakan jadi korban? Oh, sakit, oh, nangis, oh, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sama diungkapkan bersama-sama melalui game tadi. Lalu apa apa namanya yang ketika kalian posisinya jadi saksi di situ, apa yang akan kalian lakukan? Nah, mungkin dan tuliskanlah di kertas itu. Mungkin akan ada yang nulis saya akan membela, saya diam saja. Nah, itu untuk diminta anak-anak nanti setelah itu menganalisis. Coba kalau kalian diam saja masuknya yang mana? Bystander, defender, reinforcer atau assistance gitu. Tentu sebelum sesi ini sudah dijelaskan dulu ya bagaimana bullying dan peran-perannya. Nah, dari sana itu menjadi pilihan si anak-anak peserta didik. Kalau ada bullying saya biasanya jadi apa sih? Apa yang bodoh amat, apa yang ini? Nah, lalu anak-anak tersebut bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian bisa diminta untuk mendiskusikan bagaimana cara menolong korban. Nah, itu bisa dibuat kompetisi. Coba dari 4 kelompok ini kalian buat nanti rencana cara menolong korban bagaimana. Nah, rencana yang paling baik, paling kreatif, paling bermanfaat untuk korban nanti dapat hadiah gitu misalkan ya. Nah, itu pada akhirnya anak akan punya experience dari tadi melihat, menganalisa, membayangkan, menginternalisasi ke dalam dirinya, menyampaikan pendapat dan juga merespon, menggali bagaimana caranya menolong korban. Nah, bisa juga di sesi ini kemudian anak-anak tadi di sama-sama kemudian bermusyawarah kembali ke dalam kelompok besar untuk sama-sama membuat aturan di kelas. Yuk kita buat tata tertib di kelas yang hubungannya tentang pencegahan bullying. Seperti apa? Yuk usul setiap kelompok. Ya, misalkan seperti itu. Itu juga bisa. Nah, ini adalah contoh pendidikan anti-bullying di kelas. Jadi sambil nge-game, sambil menonton video, dan lain sebagainya secara sistematis. Dari awal anak dikenalkan dengan fenomenanya, diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, hingga menentukan tindak lanjutnya. Nah, inilah cara yang mengangkat keterlibatan anak dalam pencegahan dan penanganan bullying. Yang saya kira tentu kalau kita punya waktu yang panjang, sebenarnya ada banyak sekali bentuk baik individual atau klasikal yang bisa saya berikan contoh. Namun kita terbatas waktu, jadi ini bisa Bapak Ibu laksanakan, bisa juga dikembangkan dengan kreativitas Bapak Ibu terkait metode pembelajaran ini dalam pencegahan bullying bisa. Kemudian Bapak Ibu kreasikan. Tetapi ini ada salah satu contoh saja. Nah, untuk membantu kelas merespon pencegahan bullying. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas tentang kebijakan, kita bahas tentang program, kita juga perlu untuk memikirkan pencegahan secara individual, yakni memberikan perlindungan khusus bagi siswa-siswa yang dirasa rentan. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan ya tentang karakteristik korban, itu seperti apa saja, kemudian dampak pada korban, dan juga screeningnya. Kalau anak yang kira-kira jadi korban itu seperti apa? Ada 7 ya kemarin ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka kembali materi yang sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menemukan anak ini dirasa rentan dibully, apa yang perlu kita lakukan tadi? Screening. Nah, kita perlu latihkan kemampuan proteksi diri. Nah, proteksi diri ini bagaimana sih siswa merespon ketika mereka dibully? Kalau mereka dibully, apa yang harus mereka lakukan? Lari kemana? Lapor siapa? Apakah harus teriak? Apakah harus menghindar? Nah, inilah kemampuan ini harus kita latihkan. Karena rata-rata, apalagi pada passive victim ya, korban yang pasif, mereka tidak tahu bagaimana cara melawan atau cara ini ya memproteksi diri. Melawan di sini bukan berarti membalas ya, membalas dipukul bukan, tapi merespon secara adaptif. Oh, mungkin lapor ke bu guru. Oh, mungkin mengatakan aku tidak suka. Oh, mungkin menuju ketika istirahat anak tidak menuju ke tempat-tempat yang sepi, aku harus ke tempat yang aman, yang ada teman-temanku yang lain.
Atau karena aku tahu aku rawan dibully, aku minta ditemani temanku yang body system ya. Nanti kan kita ada body system yang tadi saya jelaskan sebelumnya juga. Anak-anak yang jadi agen perubahan, oh, minta ditemani. Nah, misalkan seperti itu. Dan kita monitoring serta kita berikan pendampingan perkembangannya. Nah, artinya kita monitoring anak tersebut yang rentan jadi korban, apakah dia menjadi korban, dan dalam jangka waktu tertentu kita juga berikan pendampingan melalui konseling dan sebagainya. Ini langkah-langkah perlindungan khusus yang bisa kita siapkan pada anak-anak yang menjadi atau rentan menjadi korban bullying seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah materi tentang perancang program pencegahan bullying. Berikutnya saya kira materi selanjutnya juga cukup menarik, bagaimana mekanisme perlindungan atau pendampingan pada korban. Kepada korban apa yang perlu kita berikan, perlu kita lakukan secara lebih detail dalam penanganan ketika anak sudah menjadi korban. Nah, materi dari 1 sampai ketiga dan nanti sampai terakhir itu adalah materi berkesinambungan. Oleh karena itu, sebelum nanti berlanjut ke materi sebelumnya, Bapak Ibu bisa membaca kembali dari awal materinya agar sinambung seperti itu. Baik, terima kasih atas kesediaannya menyempatkan waktu, berempati dan peduli pada anak-anak yang rentan mengalami bullying, dan semoga usaha kita bersama untuk saling belajar ini membawa keberkahan, kesehatan kepada Bapak Ibu guru semua. Saya kira cukup, kita jumpa di part selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari Bapak Ibu guru menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.